wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AS Budiono, NIM 10517605. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dalam mata kuliah tata kelola keuangan negara. Termasuk dalam pertanyaan pertama, yaitu tentang apa itu kerugian negara dan faktor penyebab kerugian negara. Untuk kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaraan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah daerah yang kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Adapun 4 perbuatan yang penyebab kerugian negara, yang pertama yaitu korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan tentunya akan merugikan negara itu sendiri baik dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. Selanjutnya faktor selanjutnya yaitu faktor dari dunia politik. Sama kita ketahui bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang menganut multi partai, artinya banyak partai yang ada di Indonesia, yang tentunya akan lebih membuka peluang untuk melakukan tindak pidana yang pastinya akan merugikan negara, seperti tindak pidana korupsi, lelang jabatan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari faktor dunia hukum. Kita lihat bersama-sama banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang hukumnya bisa dibeli oleh para elit politik ataupun elit masyarakat yang memang berada di posisi yang memadai. Yang berikutnya itu faktor yang lain adalah dari faktor ekonomi. Salah satu faktor penyebab kerugian negara adalah dari faktor ekonomi sendiri. Seseorang akan dituntut untuk melakukan tindak pidana yang tentunya merugikan negara karena yaitu faktor ekonomi yang masih kurang dan berada dalam kondisi yang di bawah sewajarnya, menyebabkan mereka untuk terdorong dalam melakukan tindak pidana yang akhirnya merugikan negara. Itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan kerugian negara. Untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu tentang analisis perspektif saya sendiri terkait link video yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Di sana saya melihat bahwasanya Ahok itu menyampaikan bahwasanya ada penggelapan ataupun dana siluman yang dilakukan oleh orang-orang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya hal ini saya rasa sangat disayangkan ketika memang gubernur menitipkan ataupun menyerahkan APBD ini kepada pihak kedua yang tentunya belum tentu dapat melaksanakan penganggaran APBD sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah saya rasa sudah benar apa yang akan dilakukan oleh Ahok, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam memilih siapa yang akan melaksanakan APBD tersebut, ataukah dari DPRD ataupun dari pihak lainnya. Tentunya ini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap anggaran itu tidak mudah untuk menitipkan pada pihak kedua, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang harus difikirkan, baik dampak negatif dan positifnya yang akan pada akhirnya menimbulkan kerugian negara jika memang salah mengambil dalam keputusan. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan, yaitu jika saya seorang pemimpin, langkah apa yang saya ambil terkait tentang tata kelola keuangan negara dalam kasus COVID-19 ini. Kita lihat COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kita lihat bagaimana dampak ekonomi terhadap masyarakat di Indonesia, bahwa kita saksikan bersama-sama masyarakat Indonesia sangat berpengaruh dalam ekonomi itu sendiri, karena semenjak adanya COVID-19 ini banyak perekonomian yang turun dan juga banyak harga-harga yang naik. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita mungkin dapat mewawancarai salah satu rekan saya yang bekerja di salah satu toko elektronik di Kecamatan Ipa Panjang. Kita lihat bersama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama rekan saya, yaitu saudari Indah Himayanti, salah satu karyawan di toko elektronik di Kecamatan Ipa Panjang. Kita akan bertanya-tanya tentang dampak COVID-19 di Kecamatan Ipa Panjang. Baik, bagaimana saudari Indah dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian di Kecamatan Ipa Panjang, khususnya di toko ini?
Kecamatan Ipapanjang itu ialah salah satunya perekonomian menurun dan warga tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah sejak adanya PSBB dan lockdown. Salah satunya ialah salah satu pengaruhnya harga barang sangat melonjak naik, dan warga mencari nafkahnya yang mencari nafkah sehari-hari gitu. Oh gitu, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana solusinya agar pemasaran barang-barang di sini tetap dapat berjalan? Apakah hanya lewat penjualan di sini atau seperti apa? Sekarang sih kan adanya handphone salah satunya nih. Itu bisa lewat online, FB, IG dan lain sebagainya. Jadi pemasaran dipasarkan melalui media sosial seperti itu ya. Itu salah satu cara untuk menanggulangi COVID-19 ini. Baik, itu tadi wawancara kita dengan saudari Serinda Dimayanti. Selanjutnya yaitu terkait pertanyaannya, langkah apa yang saya ambil jika saya menjadi seorang pemimpin ataupun kepala keuangan di daerah. Jadi langkah yang saya ambil yang pertama yaitu dengan memperkuat ataupun memberikan dana khusus untuk penanganan COVID-19 ini, khususnya dalam penyediaan alat ataupun medis di Kecamatan Ipapanjang dan khususnya dan di daerah pada umumnya. Dan saya rasa selanjutnya yang akan saya lakukan terkait pengawasan yang akan saya lebih tingkatkan kembali, karena melihat kasusnya seperti baru-baru ini banyak sekali penyalahgunaan dana desa yang memang harusnya digelontorkan untuk penanganan COVID-19 akhirnya disalahgunakan oleh para pemimpin itu sendiri. Dan juga kasus yang lebih terbaru lagi terkait masalah pihak rumah sakit yang menganggap ataupun mengklaim bahwasanya pasien yang bukan positif COVID-19 dianggap positif hanya demi pembiayaan itu masuk ke dalam kas. Itulah tadi jawaban dari saya untuk UAS Tata Kelola Keuangan Negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada dosen pengampu selama 1 semester lebih ini membimbing saya khususnya dalam mata kuliah Tata Kelola